Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses pembuatan perahu karet ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar kaca Anda ya. Jadi, perlu saya jelasin lebih awal ya. Perahu karet ini punya kelebihan, sangat banyak kelebihan dari eh, speedboat yang standar ya, yang teman-teman sering lihat di YouTube. Speedboat standar itu maksudnya speedboat yang pada umumnya yang bukan perahu karet ya. Kelebihan dari perahu karet ini, di samping dia ringan, kemudian yang dalam istilah kapal, perahu karet ini punya yang namanya void tank atau daya apung. Daya apung ini apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, di mana perahu ini terhempas oleh gelombang besar ya, tertutup oleh gelombang besar, dan hmm, daerah bagian lambungnya itu masuk air, perahu ini masih tetap terapung karena dia memiliki ruang kedap kedap udara ya. Artinya di dalam itu ada udara, sehingga walaupun ditekan turun, eh, perahunya tetap terapung, sehingga kita masih memiliki eh, keamanan ya menggunakan perahu karet ini, yang orang bilang rubber rubber boat ya, dalam bahasa kerennya mungkin rubber boat. Eh, Bagi teman-teman yang hobi mancing, mungkin alangkah baiknya jika teman-teman memiliki perahu seperti ini ya, perahu sendiri ya. Itu akan lebih keren sambil ngevlog, bikin konten dengan perahu yang keren. Saya rasa mungkin ikannya yang didapat hasil pancingnya itu mungkin lumayan keren juga. Eh, tapi mungkin teman-teman punya dilema ya, untuk membuat perahu ini gimana ya. Harganya juga mahal kalau kita mau beli. Saya rasa teman-teman bisa buat perahu ini. Di konten selanjutnya mungkin saya akan bahas bagaimana proses pembuatan dari perahu karet ini, tetapi tidak menggunakan karet. Kita tidak menggunakan karet ya. Kita gunakan fiber dan pipa. Pipa yang bentuknya nanti seperti hasilnya nanti seperti yang tampak di layar kaca teman-teman semua ya. Eh, Bahan utamanya itu pipa PVC ya, pipa PVC, diameter 10 in. 10 in ini yang kalau kita kita konversi ke satuan internasional itu kurang lebih 25 mm ya, atau 25 cm diameternya. Pipa PVC ini, jika teman-teman punya pipa bekas ya di rumah, dua batang aja, pipa dengan panjang 6 meter kali 2 berarti 12 meter. Ini saya rasa sudah cukup. Jika teman-teman pengen buat yang lebih kecil, mungkin ukuran yang lebih pendek, mungkin pipanya butuh 1,5 atau 1 batang aja dengan panjang 6 meter. Eh, Jika teman-teman sudah mensubscribe channel ini, mungkin teman-teman akan dapat pemberitahuan ya, pemberitahuan mengenai konten yang akan saya bahas ini, mulai dari part 1 sampai part final. Jadi pembahasannya sampai selesai. Hmm, Apalagi ya? Mungkin teman-teman berpikir, ah agak susah ya. Ini justru lebih mudah dari pembuatan speedboat standar ya. Speedboat yang teman-teman sering lihat di layar ya. Justru pembuatan rubber boat atau perahu karet ini yang menggunakan pipa PVC itu lebih mudah jika teman-teman mengikuti dengan benar konten yang akan saya buat di video berikutnya. Eh, jadi teman-teman perlu menyiapkan mungkin pipa, karet ya sebagai vendor. Jika teman-teman pengen pengen ada vendor, pipa, karet, kemudian kemudian apa namanya? Kemudian bahan-bahan fiber ya. Nanti di akhir konten season ini mungkin saya akan bahas juga RAB-nya. Jadi berapa jumlah material yang ingin yang teman-teman harus siapkan. Di video-video sebelumnya saya sudah membahas mengenai proses pembuatan kapal speedboat, longboat, kano. Itu teman-teman dari subscriber banyak yang nanya, Bang, berapa sih budgetnya kalau pengen buat segini? Itu pertanyaan, menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang agak susah saya jawab. Karena hmm,
di wilayah Indonesia ini, di setiap daerah itu punya harga material yang berbeda-beda. Di samping harga material yang berbeda, itu juga punya biaya upah kerja ya. Jika teman-teman pengen mengupahkan, teman-teman cuma mikir begini, begini, begini dan mengambil tukang, itu upah tukang itu kan di tiap daerah berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa mengestimasi sekian rupiah apa biaya pembuatannya, karena ini apa masalahnya, harga material di tiap daerah beda-beda. Jadi saya cuma mengestimasi jumlah material. Masalah harga itu teman-teman bisa nyari sendiri di kota Anda, berapa harga resin, berapa harga fiber, serat fiber, bahan-bahan fiber berapa harga ini, berapa harga kayu triplek, kemudian berapa upah kerja, itu teman-teman tinggal nyari sendiri. Oke, jika teman-teman benar-benar pengen buat perahu seperti yang tampak di layar ini, mungkin teman-teman pasti berusaha buat mencari referensi harga bahan fiber. Eh, Sekedar informasi bahwa untuk seluruh wilayah Indonesia, mungkin harga bahan fiber termurah itu ada di daerah di Pulau Jawa, khususnya Surabaya. Di Sumatera itu khususnya di daerah Batam ya, di situ harga termurah karena dekat dari Singapura. Batam, Tanjung Pinang mungkin daerah itu termurah. Kemudian daerah Sulawesi mungkin termurah di Makassar karena bahan pertama sampai material itu yang sampai awal ke Sulawesi dari Surabaya itu ke Makassar dulu. Dan saran saya, sebaiknya jika teman-teman pengen membuat sebuah produk berbahan dasar fiber, teman-teman jangan buat beli material itu harga eceran. Itu harganya eh, bahkan 200% lebih mahal dari harga asli ya. Mau nggak mau ya sudah segitu harga pasaran. Karena apa namanya? Karena apa bahan resin ini yang membuat dia mahal. Apabila kita membeli eceran, otomatis si penjual membuka segel dari drum resin. Katakanlah kita ambil contoh dari resinnya, membuka segel dari drum. Kemudian resin ini diecer per kilo, per kilo, per kilo. Otomatis kualitas dari resin ini berkurang karena sepengetahuan saya, apabila resin ini udah dibuka dari segel, udah masuk udara bercampur dengan udara bebas, maka eh, apa namanya, ada yang dibilang masa kadaluarsa itu akan cepat. Jadi akan kemakan waktu sehingga resin ini sudah tidak bisa mengeras walaupun dicampur dengan katalis. Resinnya akan kadaluarsa. Uh, tetapi bila tidak dibuka segel, resin ini akan bertahan cukup lama. Tetap juga kadaluarsa, tetapi akan lebih lama. Nah, itu yang membuat dia lebih mahal bila kita beli eceran. Bayangin saya ambil contoh di daerah Sulawesi Tenggara di Kendari atau di daerah Kalimantan Utara, daerah Tarakan ya. Resin tuh harga eceran 45.000 per kilogram. Per kilogram 45.000. Sementara di daerah Jawa bila kita beli per drum, yang bila dikalkulasi harga per kilonya itu kena 20.000 lebih, kurang lebih 23 sampai 27.000 tergantung suppliernya yang mana, tergantung jenis resinnya, tetapi main di bawah 30.000. Itu luar biasa perbedaan harganya. Jadi bayangin bila kawan-kawan membuat kapal dengan estimasi material sebanyak satu drum, sudah berapa juta selisih perbedaannya. Belum lagi serat, belum lagi katalis ya. Katalis itu kalau nggak salah ecerannya sebesar korek ini, cc-nya ya, eh, apa gas gas korek ini sudah kurang lebih 20.000 harganya ecerannya. Itu bayangin kalau teman-teman beli seliter sudah berapa harganya. Sementara segalon yang ukuran 5 liter itu harganya di bawah 700.000. Itu sudah segitu perbedaan harganya ya. Hmm. Jadi nanti di konten berikutnya saya akan bahas mengenai proses pembuatan eh, perahu karet ya atau rubber boat. Pastikan teman-teman mensubscribe channel ini sehingga teman-teman dapat pemberitahuan dari konten saya ketika saya mengupload video tentang proses pembuatan rubber boot berbahan dasar
kita gunakan pipa PVC, bahan fiber, dan kayu, beberapa kayu dan triplek. Saya rasa tukang-tukang nelayan-nelayan kecil pun di desa-desa terpencil, saya rasa dengan pengetahuan yang sederhana, saya rasa penjelasan saya mungkin cukup untuk membuat Anda bisa membuat perahu ini. Bagi teman-teman YouTuber, sesama YouTuber yang yang channelnya di bidang mancing-mancing ya, mungkin teman-teman bisa buat perahu ini, speed jenis ini, sehingga teman-teman bisa lebih keren ngevlog videonya. Oke, saya kira cukup dari saya. Anak teknik mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.